Yang kata orang tidak mungkin, kalau sudah ada ingin, semua terdengar seperti angin. Kita lupa akan rasa perih, lupa pernah tertatih. Tak ada yang perlu diragukan, karena sejatinya kemenangan itu harus dibuktikan. Dan ini saatnya membuat cita menjadi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali di acara Kota Kita yang selalu digelar di setiap Selasa pukul 9 pagi. Dan masih tentang Kota Solo, karena kota kita, ya. Dan pagi hari ini bahasan kita adalah Solo sedang punya gawe, yakni ASEAN Para Games tahun 2022, di mana kota Solo menjadi tuan rumahnya. Dari berbagai jenis olahraga, cabang olahraga yang antara lain ada 14-an cabang olahraga yang digelar. Antaranya adalah atletik, para swimming, kemudian para powerlifting, kemudian para catur, goalball, wheelchair tennis, para badminton, boccia, kemudian blind judo, tenis meja, wheelchair basketball, para archery, kemudian sitting volleyball, dan juga cerebral palsy football. Nah, ini adalah olahraga-olahraga yang mungkin bagi kita asing, karena di sana memang dikhususkan untuk saudara kita yang memiliki disabilitas untuk anggota tubuhnya. Dan kali ini kita akan menjumpai seseorang yang merupakan klasifier. Tugasnya adalah menggolongkan atau mengklasifikasikan bahwa seorang atlet itu akan bertanding itu harus seperti apa. Maka seorang klasifier yang sudah hadir melalui sambungan Zoom kali ini, yakni ada Mas Yoga Handita Windyastoni, fisioterapis dan juga master fisioterapi. Beliau adalah klasifier ASEAN Para Games 2002 kali ini dan juga sekaligus dosen fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio MTA dan TV MTA, serta Assalamualaikum Pak Rudi, sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan demikian juga seorang Mas Yoga dan teman-temannya, karena harus mendampingi para atlet begitu. Alhamdulillah, Iya, Mas Yoga mungkin bisa disampaikan ini sebagai seorang klasifier ini biasanya tugasnya seperti apa hari demi hari atau memulai acara Para Games ini digelar, kemudian Mas Yoga ini apa kegiatannya? Baik, terima kasih kesempatannya Pak Rudi. Jadi sebagai classifier itu tugasnya ada salah satu rangkaian tugas dari kegiatan Para Games. Jadi sebuah pertandingan olahraga khusus untuk teman-teman yang mengalami disabilitas. Nah, kebetulan pada tahun ini Solo menjadi tuan rumah ASEAN Para Games, yang mana ASEAN Para Games itu diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, dan tuan rumahnya itu berputar dari negara-negara di Asia Tenggara. Lantas untuk classifier atau pengklasifikasi, jadi itu tugasnya adalah mengelompok-kelompokkan atlet supaya atlet nanti tujuannya adalah atlet itu bertanding dengan fair,
bertanding dengan adil, sehingga pemenang dari pertandingan tersebut bukan disebabkan karena level disabilitasnya, tetapi karena betul-betul upaya latihan yang dilakukan, kemudian pemenangnya juga tidak dipengaruhi oleh level kecacatan tadi, gitu ya. Nah, sehingga perlu pengklasifikasi. Nah, classifier atau pengklasifikasi ini ada di rangkaian kegiatan para games, di mana pengklasifikasi itu yang menentukan apakah seorang atlet boleh bertanding atau tidak. Itu yang pertama tugasnya. Jadi menentukan seorang atlet bisa bertanding atau tidak. Nah, kapan itu dilakukan? Maka proses klasifikasi atlet para games itu dilakukan sebelum proses pertandingan, sebelum upacara pembukaan para game itu pengklasifikasi itu sudah bekerja. Nah, jauh sebelum itu sebenarnya juga pengklasifikasi juga sudah bekerja dengan menerima data para atlet yang akan bertanding, gitu, sehingga kita bisa melihat, mencocokkan apakah atlet tersebut sudah terdaftar sebagai atlet internasional, gitu kan? Karena di setiap cabang olahraga pasti punya daftar atlet internasionalnya, itu pasti ada daftarnya, gitu kan? Kita bisa cross check di sana. Nah, untuk mengklasifikasi itu memang butuh keahlian, terutama ada 3 syarat sebenarnya untuk menjadi seorang classifier atau pengklasifikasi. Yang pertama adalah seorang fisioterapis, karena nanti di dalam penentuan kelas klasifikasi tersebut diperlukan pemeriksaan, dan pemeriksaannya itu dilakukan oleh profesi yang memang berkompeten di dalam bidang gerak dan disabilitas. Salah satunya adalah fisioterapis. Kemudian yang kedua bisa berasal dari medis, yaitu dokter. Dan yang ketiga bisa berasal dari tenaga teknis olahraga, sesuai dengan cabang olahraga yang akan atlet ikuti. Jadi misalkan kalau atlet mengikuti cabang olahraga tenis meja, maka ya boleh seorang classifier itu seorang ahli atau pelatih dari tenis meja, ya, seperti itu. Karena nanti ada 2 metode pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan fungsi gerak, dan yang kedua adalah pemeriksaan fungsi olahraga. Nah, untuk pemeriksaan fungsi olahraga itu nanti dilakukan bersama dengan pelatih, ya, dilakukan oleh pelatih atau juga oleh fisioterapi yang punya kemampuan berolahraga tersebut. Jadi fisioterapi yang bisa melakukan tenis meja itu bisa langsung melakukan tes olahraga tersebut. Saya kira demikian, Pak Rudi. Ya, baik, terima kasih Mas Yoga yang telah memberikan sekilas tentang gambaran bagaimana tugas seorang classifier itu. Dan ini apakah seluruh orang atau atlet yang mendapatkan hambatan atau handicap ini adalah seseorang yang di sana, mohon maaf, keterbatasannya semua hal, ya. Misalnya misalnya tunanetra di sana bisa masuk juga sebagai atlet para game, kemudian tunadaksa, kemudian saya tidak tahu tunarungu atau tunawicara itu apakah juga bisa masuk di pertandingan di para game ini, Mas Yoga. Baik. Secara prinsip hanya ada 3 yang bisa mengikuti kegiatan Paralimpik, ya. Jadi tiga gangguan
yang dimiliki oleh atlet yang bisa mengikuti Paralimpik. Yang pertama yang paling banyak itu adalah atlet dengan gangguan atau disabilitas fisik. Kita menyebutnya dengan tunadaksa gitu ya. Ya, tunadaksa. Oke. Kemudian yang kedua adalah disabilitas intelektual atau gangguan intelektual. Tunagrahita. Tunagrahita, betul. Kemudian yang ketiga adalah atlet yang mengalami gangguan visual atau tunanetra. Ya. Ada tiga kriteria yang bisa mengikuti kegiatan pertandingan Paralimpik. Sekalipun ya, meskipun seorang atlet itu memiliki salah satu dari gangguan disabilitas tersebut, belum tentu otomatis menjadi seorang atlet karena harus ada tadi seleksi klasifikasi tadi, apakah atlet tersebut disabilitasnya itu memenuhi kriteria atau tidak. Seperti itu. Jadi contohnya saya sebagai classifier di tenis meja dan saya hanya melakukan pemeriksaan dan melakukan klasifikasi hanya di disabilitas fisik saja. Saya tidak mengikuti, tidak melakukan pemeriksaan dan klasifikasi pada atlet disabilitas intelektual, grahita, atau disabilitas netra. Saya tidak ikut, karena kalau netra hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis mata. Ya. Kemudian kalau grahita itu hanya bisa dilakukan oleh dokter psikiater atau psikolog yang harus memeriksa apakah intelektual IQ seorang atlet tersebut memang di bawah kriteria normal. Jadi kalau ada normal saja nggak boleh, jadi dia harus ada kriteria intelektualnya di bawah normal. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang saya lakukan adalah melakukan pemeriksaan dan klasifikasi terbatas hanya di gangguan disabilitas fisik. Nah, ada 8 kriteria gangguan fisik yang boleh mengikuti pertandingan Paralimpik. Gitu ya. Yang pertama adalah gangguan kekuatan otot. Nah, gangguan kekuatan otot ini bisa didapatkan kongenital sejak di dalam kandungan maupun setelah si atlet ini dilahirkan. Ya, jadi misalkan mungkin lahir sebagai cerebral palsy misalkan, kemudian bisa juga lahir karena lumpuh layuh, polio pada saat SD. Itu berarti kan si atlet mendapatkan gangguan kekuatan otot setelah dilahirkan, jadi seperti polio gitu kan. Nah, kemudian ada gangguan gerak sendi, jadi gerak sendinya terbatas. Nah, gerak sendi terbatas ini juga bisa disebabkan sejak lahir, juga bisa disebabkan setelah lahir. Jadi misalkan ternyata ada seorang yang dia memiliki hobi olahraga tertentu, katakanlah misalkan tenis meja. Nah, ternyata pada saat usia 17 tahun dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Ya, kemudian beberapa anggota tubuhnya kaku, ya, kaku. Jadi gerak sendinya itu kaku-kaku semuanya, gitu, atau mungkin kaku sebagian. Nah, itu dia bisa menjadi seorang atlet Paralimpik. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah atetoid, ya, atetoid. Kemudian ada ataksia, ya. Terus berikutnya ada gangguan perbedaan panjang anggota gerak. Ya, panjang anggota gerak bisa panjang anggota gerak pada tungkainya, gangguan gerak maupun pada tangan dan lengannya. Nah, beda gangguan ini bisa disebabkan karena lahir, jadi yang dikenal dengan dysmelia. Jadi memang lahir itu sudah nggak punya tangan atau nggak punya kaki gitu kan, sejak lahirnya. Atau memang karena faktor setelah lahir itu ada kecelakaan, jadi harus diamputasi misalkan.
Jadi ada tangan atau lengannya atau kakinya yang harus diamputasi. Nah, si orang ini dia senang berolahraga, maka dia bisa dicetak menjadi seorang atlet paralimpik. Terus kriteria berikutnya adalah kita menyebutnya dengan cebol, ya, cebol atau gangguan pertumbuhan ya. Gangguan pertumbuhan ya, gangguan pertumbuhan. Nah, kalau untuk yang gangguan pertumbuhan itu syaratnya kalau laki-laki itu tinggi badannya kurang dari 140 cm syaratnya. Ya, jadi diukur dari kaki sampai ke ujung kepala. Jadi diukur tingginya harus kurang dari 140. Tapi kalau untuk yang perempuan tingginya kurang dari 137. Ya, seperti itu. Jadi kalau kriteria cebol seperti itu. Oke, kemudian kalau untuk yang beda panjang anggota gerak tadi seperti beda panjang anggota gerak kaki atau lengan itu harus lebih dari 7 cm perbedaannya, sehingga kita harus mengukur panjang lengannya kanan dan kiri dibandingkan atau tungkainya kakinya kanan dan kiri dibandingkan, itu bedanya harus lebih dari 7 cm untuk persyaratan menjadi seorang atlet paralimpik, ya, seperti itu. Terus kemudian bisa juga kehilangan anggota gerak, ya, kehilangan anggota gerak misalkan jari-jarinya diamputasi oleh karena penyakit apapun, atau mungkin karena kongenital bawaan sejak lahir. Akan mungkin ada yang orang-orang jarinya 5 gandeng jadi 1 gitu kan, atau hilang nggak punya jari tangan sama sekali, ya seperti itu bisa menjadi seorang atlet paralimpik. Ya, baik, terima kasih Mas Yoga, dan luar biasa ini. Ternyata pelik juga ya, unik, pelik, dan serba detil ketika para game ini diselenggarakan ya, karena di sana klasifikasi ini sangat banyak ya. Ini oleh sebab itu banyak saudara kita yang utamanya dari Poltekkes, para fisioterapis ini yang terjun di sana. Ya, baik Mas Yoga, kita akan tetap lanjutkan, namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Kota Kita. Dan pagi hari ini kita masih ada di Kota Solo yang kita cintai, yang saat ini sedang menyelenggarakan event internasional, yakni ASEAN Para Games 2022. Dan masih ada narasumber kita, yakni Pak Yoga Handita Windiastoni, fisioterapis, juga magister fisioterapis, selaku classifier untuk pagi hari ini di acara APG atau ASEAN Para Games. Namun di pagi hari ini juga telah hadir seseorang yang bergabung selaku sport fisioterapi di ASEAN Para Games. Beliau adalah Bapak Adge Oktoreza, fisioterapis. Langsung saja kita akan jumpai keduanya. Halo, Assalamualaikum Pak Adge, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Adge, ini saya lompat ke Pak Adge dulu ya Pak Yoga. Monggo. Ya, Pak Adge, ini ngomong-ngomong Bapak ini selaku tim medisnya kontingen Indonesia. Berapa kontingen Indonesia yang saat ini menjadi atlet tuan rumah? Kalau sekarang total caburnya kan ada 14. Ya. Kemudian untuk total atletnya mungkin sekitar 200 sampai 300-an yang nanti akan terpecah di beberapa ada satu cabur yang ada di Semarang, kemudian yang sisanya ada di Solo. Jadi ada satu cabur yaitu swimming atau renang itu ada di Semarang, sedangkan yang cabur yang lainnya 13 lainnya ada di Kota Solo, seperti itu.
Dan cabur-cabur apakah yang riskan untuk selalu mendapatkan pantauan utamanya kru dari medis di acara Asian Para Games ini, Bang Adge? Baik, untuk yang krusial sekali kemarin sudah dimulai yaitu cabur atletik, ya, karena apa namanya jumlah kelasnya juga banyak, kemudian apa namanya untuk jumlah kontingen juga paling banyak di antara yang lain, itu dimungkinkan memang potensial untuk apa namanya terjadinya cedera pas waktu pertandingan, kemudian apa namanya untuk persiapan sebelum pertandingan seperti itu butuh bantuan teman-teman fisioterapis untuk baik prepare sebelum pertandingan maupun nanti membantu untuk recovery-nya setelah apa namanya pertandingan itu selesai. Seperti itu. Ya. Kemudian ada juga beberapa cabur lain yang cukup krusial, contohnya misalkan ada judo, kemudian juga apa namanya kemarin juga sempat yang saya pikir nggak cukup krusial apa namanya istilahnya untuk banyak insiden gitu ya, seperti tenis meja yang kemarin saya juga sempat ketemu Pak Yoga. Ternyata olahraga walaupun tidak ada benturan badan seperti itu, ternyata juga cukup banyak potensial yang apa namanya cedera yang muncul ketika pertandingan, karena memang ada beberapa jadwal yang dihelat itu dari pagi sampai malam bahkan, jadi mungkin ada faktor kecapean atau segala macam, itu juga yang mempengaruhi performa atlet dari kontingen Indonesia seperti itu. Ya, dan saya mungkin karena keawaman saya ya, ini di cabang atletik saya melihat ada atlet yang di VT tadi diperlihatkan bahwa di sana satunya kaki palsu ya. Sepertinya ada tumpuan, mohon maaf, kaki palsunya ada pernya. Nah, seperti itu bagaimana untuk apa ya? Untuk bertanding dengan yang kakinya agak sedikit beda kecacatannya begitu, Pak Adge? Baik, untuk yang apa namanya memang masalah misalkan bagaimana teman-teman yang pakai alat bantu kaki palsu kemudian ditandingkan dengan yang tidak pakai namun dengan kecacatan yang dimungkinkan dengan kemampuan kecacatan yang sama, itu sebenarnya sudah jadi tugas classifier seperti Pak Yoga dan teman-teman, walaupun mungkin classifier juga ada apa namanya penggolongan atau istilahnya pemilihan cabur tertentu, karena kelas 1 classifier tidak bisa untuk jadi classifier di banyak cabur seperti itu. Tapi yang jelas bagi kita yang physiotherapist team, kita sudah terima apa namanya jadwal jadi, kemudian akan ditandingkan misalkan si atlet A dengan si atlet B. Jadi memang kalau untuk yang masalah apa namanya lawannya atau siapa lawan siapa lebih banyak ke tugas classifier. Tapi kalau kita sebagai peserta kontingen, siapapun yang akan bertanding, baik nanti misalkan apakah memang ada atlet yang menggunakan alat bantu berupa kaki palsu, ya kita akan maksimalkan bagaimana para atlet itu apa namanya mencapai kemampuan atau performa yang maksimal dengan keterbatasannya. Jadi kita bantu untuk meningkatkan kekuatan ototnya, karena membawa apa namanya kaki palsu itu juga cukup berat ya, dengan bahan yang memang disetting untuk olahraga seperti itu. Jadi itu settingannya juga beda dengan kaki palsu yang dipakai oleh teman-teman atau orang-orang awam. Jadi memang apa namanya butuh persiapan khusus untuk apa namanya melakukan turnamen seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bang Adge. Kemudian beralih lagi ke Bang Yoga. Bang Yoga, kalau ini sebagai classifier utamanya di pingpong ya, di tenis meja ya? Ya, betul, ya. betul Pak Rudi. Nah, ini kan kita ketika menjadi classifier pasti sudah akan bisa melihat bahwa kemampuan atlet antar negara itu terlihat di klasifikasi yang paling fit, paling prima itu di mana? Apakah bisa demikian juga, Bang Yoga? Baik, oke. Saya mungkin yang sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Rudi, saya
menyampaikan tadi yang disampaikan oleh Pak Adge tentang penggunaan alat bantu. Jadi alat bantu itu menjadi satu kesatuan pada saat proses klasifikasi oleh classifier. Sehingga kami nanti akan menentukan apakah alat bantu tersebut memang memenuhi standar. Atau dapat mempengaruhi skill maupun performa atlet. Seperti itu. Ya, sehingga termasuk kursi roda yang harus digunakan, memenuhi standar keselamatan bagi atlet, juga tidak mempengaruhi atau menambah kecepatan atau kemampuannya si atlet, betul-betul standar gitu ya. Termasuk juga kalau spesifik di tenis meja bagi atlet-atlet yang memang tidak bisa memegang raket bat tenis meja, maka harus tali strap yang digunakan untuk menali tangan dengan raket atau bat tenis meja itu juga harus dibawa pada saat proses klasifikasi, sehingga kami harus memastikan semuanya alat bantu yang digunakan oleh atlet disabilitas itu memang sesuai dengan standar dan tidak mempengaruhi skill dan performa dari si atlet. Jadi penggunaannya pun juga ketika mau bertanding saja ya? Ya. Jadi bahkan pada saat proses pertandingan pun kami para classifier itu juga akan melakukan observasi. Pemantauan juga ya? Pengamatan apakah disabilitas yang dimiliki oleh atlet itu akan mempengaruhi performa dan skill berolahraganya si atlet. Termasuk juga alat bantu yang dipakai itu apakah akan menguntungkan atlet ataukah akan merugikan atlet. Ya, kami juga akan melakukan observasi itu pada saat pertandingan. Oke, terus kemudian menjawab dari pertanyaan dari Pak Rudi gitu ya. Atlet mana yang baik berdasarkan kelasnya? Kami classifier itu tugasnya untuk menentukan kelasnya, sehingga pada saat proses pertandingan atlet disabilitas itu dia akan bertanding pada kelas yang setara. Jadi tidak boleh atlet yang bisa berdiri bertanding dengan atlet yang berkursi roda. Tentu kemampuannya kan berbeda. Kalau atlet bisa berdiri, meskipun dia menggunakan kaki palsu, dia bisa bergerak ke sana, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri dengan fleksibel. Tetapi kalau atlet menggunakan kursi roda, dia tidak mampu bergerak selincah dan sefleksibel atlet yang bisa berdiri. Nah, ini tugas dari classifier seperti itu, memastikan bahwasanya atlet itu akan bertanding setara, bertanding sesuai dengan kelas yang setaranya. Jadi tidak boleh dipengaruhi oleh karena disabilitasnya seperti itu. Nah, mana yang paling bagus, yang paling baik? Belum tentu. Atlet yang kelasnya rendah, kelasnya rendah itu memiliki performa yang lebih jelek, belum tentu. Karena sekali lagi ini adalah pertandingan olahraga yang mana di pertandingan tersebut kita akan melihat atau pemenang itu akan ditentukan sesuai dengan skill olahraganya dia, skill olahraganya si atlet. Nah, terus dipengaruhi oleh apa? Ya bisa memang kalau atlet yang newcomer, pendatang baru, itu sangat mungkin sekali dipengaruhi oleh disabilitasnya. Nah, kemudian kalau atletnya sudah senior, sudah lama malang melintang puluhan tahun menjadi atlet paralimpik, ya biasanya dia bisa mengontrol disabilitasnya untuk mendapatkan skill berolahraga yang baik, itu bisa dilakukan oleh si atlet tersebut. Nah, sehingga skill berolahraga ini juga sangat dipengaruhi oleh proses latihan yang dijalani oleh si atlet. Nah, proses latihan yang dijalani si atlet ini bisa mungkin intensitas latihan, kemudian teknik latihan, strategi latihan, kemudian durasi lama waktu latihan setiap hari, ya itu akan menentukan si atlet ini dia akan bertandingnya seberapa baik, bukan karena disabilitasnya, ya.
Sekali lagi bukan karena disabilitasnya, tetapi karena memang proses latihannya yang dinilai itu Baik. dia menang karena proses latihan yang dilakukan. Pak Yoga, saya jadi sedikit berkesimpulan ya, semakin tua atlet di Paralimpik berarti semakin dia berpengalaman kah? Berpengalaman ya, tetapi performanya belum tentu juga. Karena kan mungkin semakin tua kan kecepatan pasti kecepatannya menurun, kekuatannya menurun, lebih baik kecepatan, kelincahan, kekuatannya yang lebih mudah gitu kan. Seperti itu belum tentu juga. Jadi sehingga proses latihan itu yang sangat mempengaruhi ya, strategi latihan, sehingga ini juga merupakan tanggung jawab besar seorang coach yang disabilitas. Jadi pelatih disabilitas Paralimpik ini ya juga dia akan berpengaruh besar. Baik. Kemudian saya baru beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat CP football ya, cerebral palsy football. Nah, di situ sepertinya satu tim itu bermacam-macam ya handicap atau keterbatasan yang dia miliki. Bagaimana ini mengklasifikasikan bahwa semuanya antar personal, personel di satu tim atau kekuatan tim masing-masing. Jadi mungkin di satu tim itu ada yang ringan kualitas atau handicapnya. Kemudian di tim berikutnya pun akan dikomparasi seperti itu. Begitu. Ini mungkin bisa sampaikan siapa ini yang mau jawab. Oke, kalau dari saya terus terang karena saya bukan classifier CP football dan selama ini sejak 2011 saya juga belum pernah mengikuti kursus klasifikasi CP football. Mungkin saya tidak bisa memberikan gambaran yang banyak, Pak Rudi ya. Baik. Nah, secara prinsip memang untuk CP football itu kan kita tahu disabilitas cerebral palsy kan banyak sekali variasinya. Nah, di mana prinsip dari klasifikasi untuk seorang atlet dia bisa bertanding kan dia harus memenuhi kriteria minimal, gitu kan, kriteria minimal. Nah, di CP football itu kriteria minimalnya ini atlet ya. Yang pertama dia bisa harus bisa melakukan keseimbangan berdiri, atau dia seorang penderita cerebral palsy yang dia bisa berlari. Ya. Ini menjadi kunci utamanya, ya. Karena apa? Karena pada saat menendang bola kan dibutuhkan keseimbangan berdiri, gitu kan. Kemudian untuk mengejar bola, si atlet disabilitas juga harus punya kemampuan berlari. Nah, kalau seorang cerebral palsy apapun tipenya, ya bisa cerebral palsy itu tipenya hemi itu separuh. Jadi yang mengalami kelumpuhan atau mengalami disabilitas itu separuh tubuh, bisa kanan bisa kiri. Tetapi selama dia bisa berlari, dia bisa berdiri seimbang, ya maka dia memenuhi kriteria untuk menjadi seorang atlet CP football. Kemudian ada atlet diplegi, CP diplegi itu berarti dia yang mengalami kelayuhan, kelumpuhan, kekakuan pada anggota gerak bawahnya, pada kedua tungkainya. Nah, selama dia kedua tungkainya masih bisa digunakan untuk berdiri dengan seimbang, kedua tungkainya bisa dipakai untuk berlari, ya dia berarti memenuhi kriteria untuk menjadi seorang atlet CP football. Ya, termasuk mungkin kriteria cerebral palsy yang tipe quadriplegi, jadi seluruh anggota geraknya mengalami kelumpuhan, kelayuan. Asalkan dia mau bisa berdiri seimbang, dia bisa berlari, maka disabilitas tersebut dia memenuhi kriteria untuk menjadi atlet CP football. Tetapi sekali lagi sebelum bertanding, maka classifier yang akan menentukan ini eligible dan non eligible. Itu berarti memenuhi persyaratan untuk bertanding dan atau tidak memenuhi persyaratan. Itu yang ditentukan oleh classifier. Baik. Seperti Baik. Pak Rudi. Ya. Baik, ke Pak Age lagi.
Pak Age, ini ngomong-ngomong selama ini apakah banyak atlet-atlet yang sekiranya perlu penanganan khusus atau alhamdulillah selama ini atlet-atlet kita dari Indonesia ini rata-rata aman, tidak banyak penanganan medis yang dilakukan dari tim medis? Oke, sebenarnya kalau dibilang aman secara keseluruhan aman, cuman apakah memang tidak ada insiden? Jawabannya juga enggak juga. Jadi memang tetap ada insiden apapun itu ketika melakukan pertandingan, baik cedera yang didapat ketika misalnya pas waktu pertandingan ataupun pas waktu sesi latihan seperti itu. Untuk yang kalau sudah mulai di jadwal event seperti ini memang faktor kelelahan segala macam, karena satu atlet bisa saja sehari itu bisa bertanding mungkin lebih dari sekali, lebih 2 kali. Kemudian kelasnya pun juga satu atlet mungkin saja, contoh di atletik itu mungkin ada yang bisa turun di 100 meter, ada yang turun juga di 200 meter. Jadi faktor-faktor itu yang membuat para atlet juga tetap punya resiko cedera seperti itu. Kemudian aktivitas waktu melakukan pertandingan, saya beri contoh ketika misalkan di volley shooting, karena kebetulan kemarin saya juga bertugas di sana. Jadi teman-teman atlet itu misalkan ketika pas waktu smash bola atau apapun itu sedang resip bola pas waktu pertandingan, memang ada beberapa posisi tubuhnya yang memang beresiko untuk munculnya cedera. Ada beberapa yang memang mengalami cedera, cuman alhamdulillahnya sampai sekarang cederanya adalah bersifat minor atau yang tidak sampai harus tidak bisa bermain seperti itu, tidak. Jadi kita khususnya sebagai tim fisioterapisnya kita akan selalu cross check setelah selesai pertandingan apakah memang cedera-cederanya itu serius atau tidak. Kalaupun memang butuh penanganan khusus seperti itu, biasanya kita malam atau setelah selesai pertandingan kita akan persiapkan untuk pertandingan di besokan harinya. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini kondisi secara keseluruhan, khususnya di beberapa cabur yang kemarin saya pegang, ada di atletik, kemudian ada di tenis meja, kemudian ada juga di volley, kemudian hari ini di badminton, alhamdulillahnya masih bisa bertanding, dan mudah-mudahan kita minta doanya untuk teman-teman semuanya, bagi para atlet kita untuk bisa bertanding secara maksimal seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adge atas penjelasannya, dan terima kasih pula Pak Yoga atas hadirnya beliau-beliau semuanya, dan ini akan memberikan satu wawasan tersendiri karena selama ini kita blind buta untuk masalah ini, termasuk sebenarnya ada juga blind judo ya, itu seperti apa, tapi suatu saat kita akan secara khusus membahas tentang bagaimana dunia fisioterapi pada atlet-atlet Paralimpik. Terima kasih. Mungkin bisa menambah sedikit barangkali. Silakan. Mohon maaf. Jadi sebenarnya peran fisioterapi di dalam olahraga Paralimpik itu sangat besar. Jadi tidak hanya sebagai classifier, tidak hanya sebagai tim medis dan tim fisioterapi di lapangan, tetapi juga ada satu lagi peran fisioterapi di olahraga Paralimpik itu sebagai asisten pelatih. Nah, untuk apa? Di Paralimpik itu kami di fisioterapi kami kan mempelajari tentang analisa gerak, gitu kan? Kami mempelajari tentang biomekanika gerak, yang mana tipe disabilitas yang dimiliki oleh atlet disabilitas itu akan berdampak terhadap gerakan-gerakan tertentu. Nah, ini yang sebenarnya yang belum digarap dan belum dimasukin oleh para teman-teman di fisioterapi, dan sepertinya juga pelatih itu juga belum paham ya tentang dunia, belum paham tentang peran fisioterapi di sana. Sehingga kalau ada jadi ada ketemu itu sebenarnya fisioterapi tahu kelemahan lawan itu ada di mana. Jadi disabilitasnya apa, dia akan gerakan apa. Itu fisioterapi tahu kelemahan lawan, sehingga kita harus ngapain, strategi yang diambil oleh pelatih
oleh si atlet itu seperti apa. Tapi sebenarnya bisa membocorkan itu gitu kan. Iya, Dan itu saya tahu setelah saya jadi classifier gitu kan. Ya. Baik, terima kasih sekali ya, paham sekali. Dan itu bisa jadi itu dari pihak Indonesia juga menyampaikan seperti ini, dari pihak negara yang lain pun juga menyampaikan seperti yang sama. Baik, terima kasih Pak Yoga dan Pak Adge. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini sajian yang luar biasa kali ini di kota kita. Saya Rudi Herfianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.